Pemilik PD Cakrawala mengamati buku besar perusahaannya untuk periode Desember 2021. Pada buku besar terdapat informasi transaksi dari seluruh kegiatan yang dilakukan selama periode tersebut. Salah satunya ialah informasi mengenai penjualan dengan saldo sebesar Rp157.100.000. Pada akhir Desember 2021, dibuat jurnal penutup sebelum dimulai pencatatan pada periode selanjutnya. Jurnal penutup tersebut membuat saldo penjualan setelah penutupan menjadi 0 atau habis. Namun, pada buku besar, saldo penjualan masih menunjukkan nilai Rp157.100.000. Oleh karena itu, buku besar setelah penutupan harus disusun pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo dari akun-akun yang telah ditutup. Nah, bagaimanakah proses menyusun buku besar setelah penutupan pada perusahaan dagang? Supaya dapat lebih memahaminya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang akan dicatat pada jurnal khusus dan jurnal umum. Kemudian akan dipindahkan atau diposting ke buku besar. Selanjutnya, saldo di setiap akun pada buku besar akan diperbarui setelah perusahaan menyusun jurnal penyesuaian. Setelah itu, pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan menyusun jurnal penutup dan melakukan tutup buku. Tutup buku adalah tanda bagi suatu perusahaan yang telah menutup laporan keuangan pada periode tersebut. Sebelum melakukan tutup buku, perusahaan harus memperbarui saldo akun pada buku besar melalui buku besar setelah penutupan. Pengertian buku besar setelah penutupan. Buku besar setelah penutupan adalah buku besar yang disusun pada akhir periode akuntansi untuk mencatat perubahan akun yang terjadi saat menyusun jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Saldo akun pada akhir periode bisa berubah karena penyusunan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Jika perusahaan tidak menyusun buku besar setelah penutupan, saldo pada buku besar tidak akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk menyusun buku besar setelah penutupan. Tujuannya adalah saldo yang terdapat pada buku besar setelah penutupan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Contohnya, sebelum jurnal penyesuaian disusun, saldo akun perlengkapan toko adalah Rp4.200.000. Namun, setelah dilakukan penyesuaian, ternyata perlengkapan toko terpakai sebesar Rp2.500.000, sehingga saldo perlengkapan toko yang masih tersisa sebesar Rp1.700.000. Oleh karena itu, saldo akun perlengkapan toko pada buku besar setelah penutupan adalah Rp1.700.000. Sementara itu, akun-akun nominal juga akan mengalami perubahan saldo karena telah ditutup melalui jurnal penutup. Dengan demikian, saldo akun-akun nominal pada buku besar setelah penutupan menjadi 0. Misalnya, pada periode Desember 2021, total penjualan PD Cakrawala adalah Rp157.100.000. Namun, setelah penyusunan jurnal penutup, saldo akun penjualan menjadi 0, sehingga saldonya harus diperbarui pada buku besar setelah penutupan. Menyusun buku besar setelah penutupan. Dalam menyusun buku besar setelah penutupan,
kita perlu mengetahui saldo setiap akun pada buku besar sebelum penutupan. Selain itu, untuk memperbarui saldo akun-akun pada buku besar setelah penutupan, kita juga memerlukan informasi pada jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Informasi-informasi tersebut bisa kita ketahui dengan melihat kertas kerja dan jurnal penutup. Supaya lebih jelas, mari kita berlatih menyusun buku besar setelah penutupan dari PD Cakrawala periode Desember 2021. Kertas kerja PD Cakrawala periode Desember 2021 adalah sebagai berikut. Jurnal penutup dari PD Cakrawala periode Desember 2021 adalah sebagai berikut. Berdasarkan informasi dari kertas kerja dan jurnal penutup PD Cakrawala, kita dapat menyusun buku besar setelah penutupan untuk tiap-tiap akun sebagai berikut. Kolom tanggal diisi tanggal terakhir pada periode yang bersangkutan, yaitu 31 Desember 2021. Tanggal ini dituliskan untuk seluruh kolom tanggal pada semua akun pada buku besar setelah penutupan. Selanjutnya, pada kolom keterangan ditulis neraca saldo, karena akun kas terdapat di kolom neraca saldo pada kertas kerja. Saldo untuk akun kas pada buku besar setelah penutupan didapat dari neraca saldo pada kertas kerja, yaitu Rp37 juta yang dicatat di sisi debit. Kolom keterangan akun piutang dagang diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo pada kertas kerja. Nilainya adalah Rp18 juta dan dicatat di sisi debit. Kolom keterangan akun persediaan barang dagang diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo pada kertas kerja dengan nilai sebesar Rp30.500.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian dengan nilai Rp25.500.000 di sisi debit dan Rp30.500.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akhir akun persediaan barang dagang pada buku besar ialah Rp25.500.000 atau hanya memindahkan saldo dari kolom debit pada jurnal penyesuaian. Kolom keterangan akun perlengkapan toko diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo pada kertas kerja dengan nilai sebesar Rp4.200.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian dengan nilai sebesar Rp2.500.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo kolom debit dikurangi dengan saldo kolom kredit, sehingga saldo akhir perlengkapan toko ialah Rp1.700.000 yang dicatat di sisi debit. Kolom keterangan akun perlengkapan kantor diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo pada kertas kerja dengan nilai sebesar Rp2.100.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian dengan nilai sebesar Rp900.000 di sisi kredit, sehingga saldo kolom debit dikurangi dengan saldo kolom kredit. Saldo akhir perlengkapan kantor ialah Rp1.200.000 yang dicatat di sisi debit. Kolom keterangan akun asuransi dibayar di muka diisi jurnal penyesuaian, karena akun ini terdapat di kolom penyesuaian pada kertas kerja dengan nilai sebesar Rp5.500.000 dan dicatat di sisi debit. Kolom keterangan akun cadangan kerugian piutang diisi jurnal penyesuaian,
karena akun ini terdapat di kolom penyesuaian pada kertas kerja dengan nilai sebesar Rp720.000 dan dicatat di sisi kredit. Kolom keterangan akun peralatan toko diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp8 juta dan dicatat di sisi debit. Kolom keterangan akun akumulasi penyusutan peralatan toko diisi neraca saldo karena akun ini terdapat pada kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp1 juta dan dicatat di sisi kredit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian dengan nilai sebesar Rp40.000 di sisi kredit. Dengan demikian, kedua saldo akun tersebut dijumlahkan sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan peralatan toko ialah Rp1.040.000 dan dicatat di sisi kredit. Kolom keterangan akun peralatan kantor diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp6.800.000 dan dicatat di sisi debit. Kolom keterangan akun akumulasi penyusutan peralatan kantor diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp900.000 dan dicatat di sisi kredit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian dengan nilai Rp34.000 di sisi kredit. Dengan demikian, kedua saldo akun tersebut dijumlahkan sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan peralatan kantor ialah Rp934.000 dan dicatat di sisi kredit. Kolom keterangan akun gedung diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp135 juta dan dicatat di sisi debit. Kolom keterangan akun akumulasi penyusutan gedung diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp12 juta dan dicatat di sisi kredit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian dengan nilai Rp1.350.000 di sisi kredit. Dengan demikian, kedua saldo akun tersebut dijumlahkan sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan gedung ialah Rp13.350.000 dan dicatat di sisi kredit. Kolom keterangan akun kendaraan diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp117 juta dan dicatat di sisi debit. Kolom keterangan akun akumulasi penyusutan kendaraan diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp11 juta dan dicatat di sisi kredit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian dengan nilai sebesar Rp1.170.000 di sisi kredit. Dengan demikian, kedua saldo akun tersebut dijumlahkan sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan kendaraan ialah Rp12.170.000 dan dicatat di sisi kredit. Kolom keterangan akun utang dagang diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp19 juta dan dicatat di sisi kredit. Kolom keterangan akun utang bank diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp66.900.000 dan dicatat di sisi kredit. Kolom keterangan akun utang gaji diisi jurnal penyesuaian karena akun ini terdapat di kolom penyesuaian dengan nilai sebesar Rp2 juta dan dicatat di sisi kredit. Kolom keterangan akun modal diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp190 juta dan dicatat di sisi kredit.
Akun tersebut terdapat pada jurnal penutup dengan nilai sebesar Rp2.400.000 di sisi debit dan Rp51.986.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo modal dikurangi Rp2.400.000 dan ditambah Rp59.986.000. Hasilnya ialah Rp239.586.000 yang dicatat di sisi kredit. Kolom keterangan akun PRIV diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp2.400.000 dan dicatat di sisi debit. Akun PRIV juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp2.400.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun PRIV dikurangi sehingga saldonya menjadi nol atau habis. Kolom keterangan akun penjualan diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp157.100.000 dan dicatat di sisi kredit. Akun penjualan juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp157.100.000 di sisi debit. Dengan demikian, saldo akun penjualan dikurangi sehingga saldonya menjadi nol atau habis. Kolom keterangan akun potongan penjualan diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp3.200.000 dan dicatat di sisi debit. Akun potongan penjualan juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp3.200.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun potongan penjualan dikurangi sehingga saldonya menjadi nol atau habis. Kolom keterangan akun retur penjualan dan pengurangan harga diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp800.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp800.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun retur penjualan dan pengurangan harga dikurangi, sehingga saldonya menjadi nol atau habis. Kolom keterangan akun pendapatan bunga diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp1.850.000 dan dicatat di sisi kredit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp1.850.000 di sisi debit. Dengan demikian, saldo akun pendapatan bunga dikurangi sehingga saldonya menjadi nol atau habis. Kolom keterangan akun pembelian diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp79.300.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian sebesar Rp79.300.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun pembelian dikurangi sehingga saldonya menjadi nol atau habis. Kolom keterangan akun potongan pembelian diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp2.800.000 dan dicatat di sisi kredit. Selain itu, akun tersebut juga terdapat pada jurnal penyesuaian sebesar Rp2.800.000 di sisi debit. Dengan demikian, saldo akun potongan pembelian dikurangi sehingga saldonya menjadi nol atau habis. Kolom keterangan akun retur pembelian dan pengurangan harga diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp850.000 dan dicatat di sisi kredit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian sebesar Rp850.000 di sisi debit. Dengan demikian, saldo akun retur pembelian dan pengurangan harga dikurangi sehingga saldonya menjadi nol atau habis.
Kolom keterangan akun beban angkut pembelian diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp4.200.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian sebesar Rp4.200.000 di sisi kredit. Dengan demikian saldo akun beban angkut pembelian dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun harga pokok penjualan diisi neraca saldo disesuaikan dengan nilai sebesar Rp84.850.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp84.850.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun harga pokok penjualan dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban gaji diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp5.200.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian dengan nilai sebesar Rp2 juta di sisi debit. Saldo beban gaji dijumlahkan karena keduanya berada di sisi debit, sehingga hasilnya menjadi Rp7.200.000. Selanjutnya, akun beban gaji juga terdapat pada jurnal penutup senilai Rp7.200.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo beban gaji dikurangi sehingga nilainya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban telepon diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp600.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp600.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun beban telepon dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban listrik diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp700.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp700.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun beban listrik dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban asuransi diisi neraca saldo karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp6 juta dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penyesuaian dengan nilai sebesar Rp5.500.000 di sisi kredit. Kedua saldo beban asuransi dikurangi karena sama-sama berada di sisi yang berbeda. Hasilnya adalah Rp500.000 yang dicatat di sisi debit. Selanjutnya, akun beban asuransi juga terdapat pada jurnal penutup senilai Rp500.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo beban asuransi dikurangi sehingga nilainya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban bunga diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp1 juta dan dicatat di sisi debit. Selain itu, akun tersebut juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp1 juta di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun beban bunga dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban administrasi dan umum diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp900.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp900.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun beban administrasi dan umum dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban lain-lain diisi neraca saldo, karena akun ini terdapat di kolom neraca saldo dengan nilai sebesar Rp500.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp500.000 di sisi kredit. Dengan demikian,
saldo akun beban lain-lain dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban perlengkapan toko diisi jurnal penyesuaian, karena akun ini terdapat di kolom penyesuaian dengan nilai sebesar Rp2.500.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp2.500.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun beban perlengkapan toko dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban perlengkapan kantor diisi jurnal penyesuaian, karena akun ini terdapat di kolom penyesuaian dengan nilai sebesar Rp900.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp900.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun beban perlengkapan kantor dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban penyusutan peralatan toko diisi jurnal penyesuaian, karena akun ini terdapat di kolom penyesuaian dengan nilai sebesar Rp40.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp40.000 di sisi kredit. Dengan demikian saldo akun beban penyusutan peralatan toko dikurangi, sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban penyusutan peralatan kantor diisi jurnal penyesuaian, karena akun ini terdapat di kolom penyesuaian dengan nilai sebesar Rp34.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp34.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun beban penyusutan peralatan kantor dikurangi, sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban penyusutan gedung diisi jurnal penyesuaian, karena akun ini terdapat di kolom penyesuaian dengan nilai sebesar Rp1.350.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp1.350.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun beban penyusutan gedung dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Kolom keterangan akun beban penyusutan kendaraan diisi jurnal penyesuaian, karena akun ini terdapat di kolom penyesuaian dengan nilai sebesar Rp1.170.000 dan dicatat di sisi debit. Akun ini juga terdapat pada jurnal penutup sebesar Rp1.170.000 di sisi kredit. Dengan demikian, saldo akun beban penyusutan kendaraan dikurangi sehingga saldonya menjadi 0 atau habis. Akun ikhtisar laba rugi hanya terdapat pada jurnal penutup. Pertama, untuk menutup akun harga pokok penjualan dengan saldo Rp84.850.000 pencatatan dilakukan di sisi debit. Kedua, untuk menutup akun beban dan akun nominal bersaldo debit dengan saldo Rp22.114.000, pencatatan dilakukan di sisi debit. Saldo akun ikhtisar laba rugi dijumlahkan karena sama-sama dicatat di sisi debit, sehingga hasilnya menjadi Rp106.964.000. Ketiga, untuk menutup akun pendapatan dan penjualan dengan saldo Rp158.950.000, pencatatan dilakukan di sisi debit. Setelah itu, saldo akun ikhtisar laba rugi dikurangi, yaitu Rp158.950.000 dikurangi Rp106.964.000, sehingga hasilnya menjadi Rp51.986.000 dan dicatat di sisi kredit. Terakhir, untuk menutup laba yang diperoleh sebesar Rp51.986.000, pencatatan dilakukan di sisi debit. Dengan demikian,
saldo akun ikhtisar laba rugi dikurangi dan saldonya menjadi habis atau nol. Kesimpulan, buku besar setelah penutupan adalah buku besar yang disusun pada akhir periode akuntansi untuk mencatat perubahan akun yang terjadi saat menyusun jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Oleh karena itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk menyusun buku besar setelah penutupan. Tujuannya adalah saldo yang terdapat pada buku besar setelah penutupan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Untuk menyusun buku besar setelah penutup, kita memerlukan informasi keuangan yang terdapat pada kertas kerja dan jurnal penutup.